Sebelumnya, perkenalkan, saya Lodebi Pramesti dengan NIM 2105021016, mahasiswa semester 2 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana implementasi dari DDL atau Data Definition Language. Sebelum itu, DDL ini merupakan perintah SQL untuk membuat, merubah, atau menghapus struktur basis data. Nah, pada video kali ini, saya hanya menggunakan satu perintah yang dimiliki DDL, yaitu create, dengan mempraktikkan bagaimana cara membuat basis data dengan nama db_mdk dengan tabel-tabel sesuai dengan strukturnya menggunakan aplikasi XAMPP PHP MyAdmin yang sudah terinstall sebelumnya. Langsung kita mulai saja. Langkah yang pertama, buka aplikasi XAMPP yang sudah terinstall di laptop atau PC Anda. Kemudian akan muncul kotak dialog XAMPP. Nah, di bagian kotak dialog XAMPP itu terdapat berbagai macam modul. Namun modul yang kita gunakan yaitu hanya Apache dan MySQL. Langkah selanjutnya, silakan start modul Apache dan MySQL. Pastikan warnanya berubah menjadi hijau yang menandakan modul Apache dan MySQL sudah berjalan. Dan juga pastikan tidak ada error berwarna merah di bagian bawah ini. Apabila ada error, maka modul Apache dan MySQL tidak akan berjalan atau tidak bisa digunakan. Berikutnya, buka salah satu browser yang Anda sukai, bisa Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau bawaan. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Edge yang merupakan bawaan dari Windows. Kemudian, ketikkan localhost di bagian kolom pencarian paling atas. Lalu tekan enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan klik PHP MyAdmin pada bagian pojok kanan atas. Maka akan muncul tampilan PHP MyAdmin seperti ini. Atau bisa langsung melalui kotak dialog XAMPP dengan cara mengklik admin pada bagian modul MySQL. Maka akan langsung dibawa ke tampilan PHP MyAdmin seperti ini. Jika sudah, langsung saja kita praktikkan cara membuat atau mengcreate basis data dengan nama db_mdk menggunakan DDL. Sebelum itu, perlu diperhatikan untuk tidak membuat nama basis data yang ada spasinya. Jadi, harus membuat nama basis data satu kata saja. Bila memerlukan spasi, bisa digunakan underscore. Kemudian, klik menu SQL untuk membuat atau mengcreate basis data. Selanjutnya akan muncul kotak dialog query untuk menjalankan perintah DDL. Nah, untuk membuat basis data, kita akan menggunakan perintah create. Bisa diketikkan pada kotak dialog create database db_mdk. Untuk mengetikkan ini, Anda hanya perlu mengetikkan beberapa huruf saja. Selanjutnya akan muncul perintah. Jadi bisa tekan tab untuk menggunakannya. Dan sudah user friendly sehingga kita tidak perlu menghafalnya lagi. Jika sudah, kemudian klik tombol Go yang berada pada bagian pojok kanan bawah. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti Anda berhasil untuk membuat nama basis data. Bisa dilihat di bagian samping kiri ini sudah muncul
nama basis data yang sudah dibuat tadi. Contohnya nama basis data db_mdk yang saya buat sudah muncul. Nah, setelah kita membuat database-nya, selanjutnya kita akan membuat atau meng-create tabel-tabel sesuai dengan strukturnya. Di sini saya menggunakan panduan yang diberikan oleh dosen saya seperti ini. Jadi saya akan membuat 7 tabel, yaitu diantaranya tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel kelas perkuliahan, tabel nilai, tabel pengasuh kelas, dan tabel bimbingan. Langsung saja, yang pertama kita akan membuat tabel mahasiswa dengan nama tb_mahasiswa. Bisa dilihat, tabel mahasiswa ini memiliki 7 buah field dengan struktur tabel sebagai berikut. Untuk membuat atau meng-create tabel, Anda hanya perlu mengklik nama database yang sudah Anda buat seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat di bagian atas ada server 127.0.0.1 yang merupakan localhost, dan di sampingnya lagi ada database db_mdk yang berarti bahwa kita sudah berada dalam database db_mdk yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya, kita klik lagi menu SQL seperti sebelumnya. Maka akan tampil kotak dialog query-nya. Sama seperti sebelumnya, untuk membuat tabel kita akan menggunakan perintah create. Bisa diketikkan create tabel tb_mahasiswa. Nah, nama tabelnya itu ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Mengapa huruf kecil? Dikarenakan nanti kedepannya kita akan menggunakan PHP untuk memprogramnya. Dan sifat dari PHP ini adalah sensitif. Sedikit saja salah ketik atau typo maka akan terjadi error. Dan pastikan lagi dalam membuat nama hindari menggunakan spasi dan bisa menggantinya dengan menggunakan underscore. Setelah itu, isikan tanda kurung buka dan tanda kurung tutup sebagai bentuk memulai dan menutup. Kemudian enter di bagian ini 2 kali, lalu masuk ke atas, kemudian tab. Selanjutnya, kita akan membuat nama field pertama dari tabel mahasiswa, yaitu NIM. Langsung saja ketikkan NIM, kemudian ketikkan tipe data dari fieldnya, yaitu char. Agar lebih mudah, kita bagi 2 saja layarnya. Nah, kemudian isikan panjang dari nama fieldnya. Di sini saya ketikkan 10 karena dalam panduan diisi 10. Kemudian ketikkan perintah not null yang fungsinya untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong. Karena NIM ini merupakan primary key, kita ketikkan primary key, koma, lalu tekan enter. Jadi berdasarkan panduan ini saya akan membuat semua nama field yang berada di tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan mengetikkan nama underscore mahasiswa dengan tipe data varchar yang memiliki panjang 50. Kemudian jangan lupa not null,
lalu koma, enter. Lanjut ke jenis kelamin mahasiswa, J_kelamin mahasiswa dengan tipe data varchar yang panjangnya 10, lalu jangan lupa not null lagi, lalu koma, enter. Lanjut ke tempat lahir underscore mahasiswa. Kita singkat saja, TMP_lahir _MHS dengan tipe varchar yang memiliki panjang 20, lalu jangan lupa not null, koma, enter. Kita lanjut ke tanggal lahir mahasiswa. Kita ketikkan saja TGL_lahir _MHS dengan tipe data date yang menyimpan tanggal lahir mahasiswa. Lalu jangan lupa not null, koma, lalu enter. Lanjut ke agama mahasiswa dengan tipe data varchar yang panjangnya 18. Lalu jangan lupa ketikkan not null lagi, koma, lanjut ke yang terakhir yaitu alamat underscore mahasiswa yang menyimpan alamat tempat tinggal mahasiswa dengan tipe data varchar yang panjangnya 50. Lalu jangan lupa not null lagi. Jika sudah, kemudian klik tombol go yang berada pada pojok kanan itu. Bisa diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apabila sudah seperti ini, berarti tabel mahasiswa dengan nama TB_mahasiswa sudah berhasil dibuat. Dan juga bisa dilihat di samping kiri ini TB_mahasiswa sudah muncul. Lanjut untuk ke tabel berikutnya. Kita masuk lagi ke SQL. Kita akan membuat tabel dosen dengan nama TB_dosen yang terdiri dari 7 buah field dengan struktur tabel sebagai berikut. Mungkin itu ada kesalahan ketik, jadi langsung saja kita buat tabelnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, menggunakan perintah create tabel, lalu nama tabelnya itu TB_dosen, lalu kurung buka kurung tutup sebagai bentuk memulai dan menutup, lalu enter 2 kali, lalu naik atas, lalu tab. Kita akan membuat nama field yang pertama yaitu NIP. Langsung saja kita ketikkan NIP dengan menggunakan tipe data char yang panjangnya 18. Lalu not null lagi, karena NIP ini merupakan primary key, jadi kita ketikkan juga primary key, koma, enter. Lanjut ke field berikutnya yaitu nama dosen. Kita ketikkan saja nama _dosen dengan tipe data varchar yang memiliki panjang 50. Lalu not null lagi, kemudian koma, enter. Lanjut ke jenis kelamin _dosen dengan tipe data varchar panjangnya 10, not null, kemudian koma, lalu enter. Karena jumlah field tabel dosen dengan tabel mahasiswa lumayan sama, jadi kita samakan saja caranya seperti sebelumnya. Lanjut saja ke tanggal lahir dosen. Ketikkan saja tanggal _lahir _dosen dengan tipe data date yang menyimpan tanggal lahir dosen. Kemudian jangan lupa not null lagi, koma, lanjut enter, kemudian lanjut ke tempat lahir _dosen dengan tipe data varchar yang panjangnya 20 yang menyimpan tempat lahir dosen, lalu not null, kemudian koma,
enter, lanjut ke agama dosen yang memiliki tipe data varchar panjangnya 18 yang menyimpan nama agama yang di dosen, lalu not null lagi, koma, enter. Lanjut ke nama field yang terakhir yaitu alamat dosen. Kita ketikkan saja alamat underscore dosen dengan tipe data varchar yang panjangnya 50 yang menyimpan alamat tempat tinggal dosen, lalu not null. Jika sudah, klik go pada bagian itu untuk membuat atau mengcreate tabel. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka tabel dosen dengan nama TB dosen berhasil dibuat. Lanjut ke tabel berikutnya yaitu tabel mata kuliah. Masuk lagi ke SQL. Nah, tabel mata kuliah ini kita buat dengan nama TB underscore mata kuliah yang terdiri dari 5 buah field dengan struktur tabel sebagai berikut. Langsung saja kita buat dengan perintah create tabel TB underscore mata kuliah spasi kurung buka kurung tutup sebagai bentuk memulai dan menutup. Kemudian enter 2 kali, naik ke atas, lalu tab. Kita akan mengetikkan nama field yang pertama yaitu kode MK. Kita ketikkan saja langsung kode underscore MK dengan tipe data char yang panjangnya 11 yang menyimpan kode mata kuliah, lalu not null lagi. Karena kode underscore MK ini merupakan primary key, jadi kita isikan juga di sana primary key, lalu koma, tekan enter. Lanjut ke nama field berikutnya yaitu nama underscore MK dengan tipe data varchar yang panjangnya 35 yang menyimpan nama mata kuliah, lalu not null, koma, enter. Lanjut ke semester dengan tipe data tiny integer unsigned yang artinya bilangan tak bertanda yang menyimpan semester kemunculan mata kuliah. Jadi diisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu not null, koma, enter. Lanjut ke SKS. Sama juga tipe datanya yaitu tiny integer unsigned yang menyimpan jumlah SKS mata kuliah bersangkutan, lalu not null, koma, enter. Lanjut ke nama field yang terakhir yaitu kurikulum dengan tipe data char yang panjangnya 4 yang menyimpan tahun kurikulum. Jangan lupa not null. Jika sudah, kemudian klik go untuk membuat atau mengcreate tabel mata kuliah. Jika sudah seperti ini, berarti tabel mata kuliah dengan nama TB underscore mata kuliah berhasil dibuat. Kita lanjut ke bagian tabel kelas perkuliahan. Masuk ke SQL, kita akan membuat tabel kelas perkuliahan dengan nama TB underscore kelas kuliah yang terdiri dari 8 buah field dengan struktur tabel sebagai berikut. Langsung saja kita ketikkan perintah create tabel TB underscore kelas kuliah, lalu spasi kurung buka kurung tutup sebagai bentuk memulai dan menutup, lalu enter 2 kali, naik ke atas, lalu tab. Selanjutnya kita ketikkan nama field yang pertama yaitu kode underscore kelas kuliah dengan tipe data char yang panjangnya 2, lalu not null. Karena kode underscore kelas kuliah ini merupakan primary key, jadi kita ketikkan juga primary key, lalu enter. Lanjut ke kode underscore MK dengan tipe data yang sama yaitu char panjangnya 11 yang menyimpan kode mata kuliah, lalu not null, koma, enter. Lanjut ke tahun dengan tipe data char panjangnya 4
yang menyimpan tahun pelaksanaan perkuliahan. Jangan lupa not 0, koma, lalu enter. Masuk ke waktu awal dengan tipe data time yang menyimpan waktu perkuliahan dimulai. Jangan lupa not 0, koma, lalu enter. Lanjut ke waktu akhir. Sama seperti waktu awal, tipe datanya time yang menyimpan waktu perkuliahan selesai. Jangan lupa not 0, koma, lanjut ke nama field hari dengan tipe data varchar yang panjangnya 10 yang menyimpan hari pelaksanaan perkuliahan. Jangan lupa not 0, koma, enter. Lanjut ke ruang dengan tipe data varchar panjangnya 15 yang menyimpan ruang pelaksanaan perkuliahan. Jangan lupa not 0, koma, enter. Yang terakhir yaitu semester underscore kelas. Ketikkan tipe data varchar yang panjangnya 10 yang menyimpan semester pelaksanaan perkuliahan, ganjil atau genap. Jadi jangan lupa not 0. Jika sudah, Anda bisa klik go untuk membuatnya. Maka TB underscore kelas kuliah sudah selesai dibuat. Lanjut ke tabel nilai dengan nama TB underscore nilai yang terdiri dari 4 buah field. Masuk ke SQL dengan struktur tabel sebagai berikut. Langsung saja kita ketikkan create tabel spasi TB underscore nilai. Lalu kurung buka, kurung tutup sebagai bentuk memulai dan menutup. Tekan enter 2 kali, naik ke atas, lalu tab. Nama field yang pertama yaitu kode underscore kelas kuliah dengan tipe data char yang panjangnya 2 yang menyimpan kode kelas kuliah. Jangan lupa not 0, koma. Nah, kode kelas dan NIM ini merupakan foreign key. Jadi tidak perlu ditulis, kita langsung saja not 0. Lanjut ke NIM, tipe data char panjang 10 yang menyimpan NIM mahasiswa. Lalu not 0, koma, enter. Lanjut ke nilai underscore score dengan tipe data float yang panjangnya 4 yang menyimpan skor nilai. Jangan lupa not 0, koma. Lanjut ke yang terakhir yaitu nilai underscore huruf dengan tipe data char yang panjangnya 2 yang menyimpan nilai huruf. Contohnya A, Amin, B+, B-, dan sebagainya. Jangan lupa not 0. Jika sudah, langsung saja klik go untuk membuat atau meng-create tabelnya. Maka tabel nilai dengan nama TB underscore nilai berhasil dibuat. Lanjut ke tabel pengasuh kelas dengan nama TB underscore pengasuh yang terdiri dari 3 buah field berisi informasi mengenai nama-nama dosen yang mengajar pada sebuah mata kuliah tertentu. Struktur tabelnya sebagai berikut. Lanjut saja, kita klik SQL, kemudian kita ketikkan perintah create tabel spasi TB underscore pengasuh. Lalu kurung buka, kurung tutup sebagai bentuk memulai dan menutup. Lalu tekan enter 2 kali, naik ke atas, lalu tab. Selanjutnya kita ketikkan nama field yang pertama yaitu kode underscore kelas kuliah dengan tipe data char yang panjangnya 2 yang menyimpan kode kelas kuliah. Jangan lupa not 0, koma. Kita lanjut saja ke NIP dengan tipe data char yang panjangnya 18 yang menyimpan NIP. Lalu jangan lupa not 0, koma, enter. Lanjut ke yang terakhir yaitu pengasuh underscore ke dengan tipe data tiny integer unsigned yang menyimpan nilai pengasuh ke. Nah, field ini berisi angka yang menunjukkan jumlah tim mengajar. Lalu jangan lupa not 0. Jika sudah, klik go. Maka tabel pengasuh kelas dengan nama TB underscore pengasuh sudah selesai dibuat.
Lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel bimbingan. Masuk ke SQL, kita akan membuat tabel bimbingan dengan nama tb_bimbingan yang terdiri dari 4 buah field dengan struktur tabel sebagai berikut. Langsung saja kita buat tabelnya dengan perintah create tabel. Nama tabel yaitu tb_bimbingan spasi kurung buka kurung tutup sebagai bentuk memulai dan menutup. Kemudian enter di bagian ini 2 kali, lalu naik ke atas tab. Kemudian kita ketikkan nama field yang pertama yaitu name dengan tipe data char panjangnya 10 yang menyimpan nilai NIM mahasiswa. Jangan lupa not null, koma. Lanjut ke NIP dengan tipe data char yang panjangnya 18 yang menyimpan NIP. Jangan lupa not null, koma. Lanjut ke jenis bimbingan dengan tipe data varchar yang panjangnya 35 yang menyimpan jenis bimbingan seperti tugas akhir, praktik kerja lapangan, pembimbing akademik, PKM, dan lain-lain. Jangan lupa not null, koma. Lanjut ke nama field yang terakhir yaitu status underscore bimbingan dengan tipe data tiny integer unsigned yang menyimpan data 1 atau 2 untuk jenis bimbingan. Jangan lupa not null. Jika sudah, klik go. Maka tabel bimbingan dengan nama tb_bimbingan sudah selesai dibuat. Jadi bisa dilihat di bagian samping ini tabel-tabel yang sudah kita buat sudah muncul. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.